Pemirsa Intens Investigasi. Apa jadinya jika seseorang yang seharusnya memberikan cinta, kasih sayang dan juga penghidupan dalam waktu yang telah ditentukan untuk anak-anaknya tiba-tiba saja lari dari tanggung jawab? Bahkan lebih gilanya lagi, diduga membawa kabur apa yang dimiliki oleh anak-anaknya dan bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Ya, permasalahan ini sepertinya tengah menimpa Baim cilik yang namanya tengah menggemparkan publik berkat dugaan aksi tidak wajar yang diduga dilakukan ayahnya dan kini mulai speak up ke beberapa podcast dan media-media. Lantas, seperti apa awal mula Baim menceritakan cerita tragis yang dialaminya secara eksklusif kepada Intens Investigasi kemarin? Seperti apa pula cerita Baim terkait perjuangan yang harus dilaluinya bahkan di usianya yang masih sangat dini? Benarkah segala hal dilakukan Baim agar ia survive pasca ditinggalkan oleh sang ayah, termasuk menjadi pedagang di pinggir jalan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tidak terdengar namanya, sebuah berita mengejutkan datang dari artis cilik yang kini sudah berumur belasan, yang pada masa kecilnya disebut dengan panggilan Baim cilik. Ya, datang dengan sebuah berita yang cukup mengagetkan dan membuat publik pun tercengang. Pasalnya, bukan karena comebacknya Baim kembali ke dunia keartisan, tetapi karena bocah yang pada masa kecilnya sangat diidolai karena kelucuannya tersebut, membawa sebuah berita yang cukup mengharukan, di mana ia mengaku sudah ditinggalkan oleh sang ayah sejak tahun 2022 silam. Dan lebih parahnya lagi, rumah yang dimiliki Baim hasil dari kerja kerasnya pada saat itu juga dijual oleh sang ayah dengan nominal yang diperkirakan sebesar 1,5 miliar rupiah. Dan diduga dilakukannya pada tahun 2010 atau pada saat Baim masih menempuh pendidikannya di tingkat sekolah dasar. Selain itu, Baim cilik pun juga mengatakan dia tanpa pertanggungjawaban yang jelas dengan estimasi bersih 15 miliar rupiah yang Baim cilik pun tidak menikmatinya hingga saat ini. Aku udah muak. Triggernya tuh karena aku udah terlalu lama diem gitu loh. Kayak aku malu dong dengan tingkahnya dia yang kayak gitu. Otomatis oke, aku gak mau malu sendiri. Kalau gue malu, lu juga harus malu dong. Gue buka sekarang semua. Pasti dia malu. Karena aku yakin semua orang sekitarnya dia gak ada yang tahu tinggal lakunya dia kayak gimana. Teman-temannya gak ada yang tahu dia kayak gimana. Ini sekarang aku kasih tahu temen lu tuh kayak gimana. Gue jamin dia tuh udah habis semua sekarang, udah gak ada. Tapi kalau dihitung-hitung ya miliaran. Gue jamin miliaran. Gue gak ngerasain sama sekali. Gak ada udah itu duitnya. Gue anggap aja duit hilang. Percuma kalau gue tuntut, gue suruh bayar juga mau bayar pakai apa dia. Kemarin tuh gue ngitung kotor 40-30 eman. Kalau bersih ya bersih kan biasanya nggak jauh-jauh dari hitungan kotor ya. Paling ya 10 M lebih, 15 M paling pada zaman itu. 15 M 2010 mah beda sama 15 M sekarang. Menuturkan, baru mengetahui kejadian yang terbilang jahat dilakukan oleh sang ayah saat usianya yang saat itu masih duduk di bangku SD.
Baim mengisahkan pertama kali ia mengetahui kabar terkait penjualan rumah miliknya yang berlokasi di kota wisata di bilangan Setu Babakan, Bekasi tersebut. Saat menanyakan pada sang ayah kenapa ia tidak pernah lagi berkunjung ke rumah yang menurut Baim dibeli pada masa jayanya sekitar ratusan juta rupiah. Meski begitu, pada saat itu Baim pun tidak berpikir banyak mengingat usianya yang masih sangat dini. Namun, begitu ia mulai berpikir, ia pun menyadari ada yang tidak beres yang diduga dilakukan oleh sang ayah. Itu udah mulai gak bayar. Dia bayar itu cuma 1 bulan SPP, duit gedung tahun pertama. Udah, sejak itu gak pernah bayar lagi. Sisanya aku semua. Aku punya 2 rumah. Yang satu itu di daerah wisata di Setu Babakan. Semua orang tahu lah naiknya rumah di kota wisata tuh kayak gimana. Aku beli ratusan dulu harganya. Itu sama aku dijual aku 1,3 atau 1,5 sekitaran segitu, aku kurang tahu ya. Dan aku nggak ada ngerasain tuh duit itu. Bahkan aku dengar kabar dia kayak rumah Setu laku. Itu nggak ada laporan ke aku, seakan-akan itu harta dia. Mana ada ya duit dari mana lo beli rumah? Tanpa sepengetahuan gue. 1,3 M. Satu rumah itu 1,3 M. Itu rumah yang udah laku. Yang satunya lagi belum laku. Dijual itu aku SMP atau aku SD ya. Aku SD deh kayaknya 2016 mungkin, aku lupa. Aku tahu itu rumah dijual itu karena aku sempat, ya kan kita anak SD ya nggak seberapa mikirin ya. So sempet tanya, bah kenapa sih kita nggak pernah ke rumah Setu? Loh rumah Setu kan udah laku. Oh, pada saat itu fine aja dong. Ketika aku udah SMP kayak, anjir rumah gue laku, duitnya kok gue nggak ngerasain ya. Terus aku pernah nanya tuh waktu itu, dia bilang, ya itu duitnya buat daftar mondok kamu ya. Daftar mondok dulu cuma 20 juta. Itu rumah aku berapa M? Segitulah intinya. Pondok aku dibiayain, cuman nggak pernah cukup sama sekali. Dan aku setiap kali minta nambah dia bilang kadang ngasih nambah, kadang enggak. Dan kalau enggak ngasih ya udah kayak oh ya udah. Terus aku mikir kayak kok nggak ada ya? Perasaan gue dulu syuting dari kecil deh. Aku mulai mikir tuh di situ. Bocah yang dulunya merajai sejumlah sinetron atau FTV di masa-masa jaya tersebut pun juga mengisahkan, sebenarnya bukan kali ini saja ia melakukan speak up atau mengungkap apa yang telah terjadi terhadap dirinya diduga melibatkan ayahnya tersebut. Ya, Baim cilik pada tahun 2022 lalu memang sempat kembali viral dan tampil di beberapa talk show yang dihadirinya. Namun karena pada masa itu, Baim mengungkapkan masih menunggu itikat baik dari sang ayah. Pada akhirnya setelah menunggu sekian lama, kesabarannya pun akhirnya pecah dan memilih melakukan hal yang dipilihnya kini, buntut dari kegeramannya yang sudah tidak dapat lagi ditolerir. Ya akhirnya aku speak up. Aku sebenarnya udah mau speak up itu lama karena aku sempat balik ke media itu September 2022 dan aku diblokir itu Agustus 2022. Abah, ya kan, ayahku blokir. Dan kalau orang pada umumnya itu dia pasti ada kesempatan dia langsung oh udah nih ini udah gue buka. Aku enggak, aku waktu itu bener-bener aku diem, aku ngempet. Padahal aku punya kesempatan banyak banget waktu itu buat ngomongannya. 2022, 2023, 2024 awal itu aku masih ngempet banget. Setiap kali aku datang ke acara, ke talk show, aku nggak pernah bahas itu sama sekali. Dan aku selalu berharap kalau ayahku itu bakal balik ke aku. Aku udah dengan cara yang baik-baik udah, aku ngomong udah, aku diemin udah. Sekarang ya udah aku udah muak aja kayak mau sampai kapan sabarku gitu loh. Jijik kok ada manusia kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, wajar. Semua orang bikin kesalahan. Tapi semua orang harus tanggung jawab lah. Nggak ada orang bisa lepas kayak gitu.
Sementara itu, pasca kabar berita ini pun viral, Baim kini berharap sang ayah kembali kepadanya dan membayarkan apa yang sudah ditinggalkan sekian lama tersebut. Di antaranya adalah biaya sekolahnya yang tertunda, mengembalikan uang hasil penjualan rumah yang memang sejatinya rumah tersebut dibeli dari hasil kerja kerasnya. Selain itu, Baim pun juga meminta agar sang ayah kembali untuk membiayai keperluan dua adiknya yang lain yang seharusnya menurut Baim juga menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Mau dia ngirimin aku duit sekolah itu berapa puluh juta sekian itu tuh semua. Terus aku mau rumah itu dibalik nama pakai namaku. Udah. Terus aku mau dia ngebiayain adik-adikku dua karena aku nggak mau ngebiayain. Bukan nggak mau ya, bukan tanggung jawabku harusnya. Aku mau ngebiayain mah mau aja, aku sayang sama adik-adikku. Tapi bukan tanggung jawabku, itu tanggung jawab lo. Aku tahu kok dia kayak gimana. Maksudnya aku tahu dia struggle susah gimana lah. Sesusah-susahnya orang. Nggak bisa lari dari tanggung jawab tuh, nggak bisa, nggak boleh. Semua orang tuh punya hak dan semua orang punya kewajiban. Aku punya hak, hakku nggak dipenuhin, tapi aku masih ngelakuin kewajibanku. Enggak lah, jelas. Gila, itu mah nggak perlu dipertanyakan. Kewajiban mana yang dia lakuin? Nggak ada. Di sisi lain, seperti diceritakan, Baim pun sudah mulai geram dengan tindakan sang ayah yang jauh dari batas kewajarannya. Baim pun menuturkan ada suatu hal yang masih menjadi penolongnya untuk membenci sang ayah. Lantas, apa maksud Baim dengan ucapannya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti diceritakan sebelumnya, Baim mempersilahkan komentar ataupun cibiran apapun yang datang kepada dirinya, di mana ia pun juga terlihat santai mengumbar aib yang diduga dilakukan sang ayah. Meski begitu, Baim pun menuturkan tidak mempersalahkan hal tersebut, karena sejatinya ia dan sang kakak benar-benar terdampak dari kejadian ini. Beruntung, selain peranan besar sang ibu yang tidak pernah menjelek-jelekan sang ayah di depan matanya, sampai ia pun mengetahui kejadian yang harus dilalui ibunya seperti ini. Dan gitu takut ayahmu dideportasi, bodoh amat jadi deportasi atau enggak. Karena dia udah di Australia kan ayahku sekarang. Mau kayak gimana pun ayahku tuh salah. Dan kalian tuh gak punya hak sama sekali buat membenarkan yang dia lakuin. Dan kalian mau bilang yang aku lakuin sekarang salah. Yang aku lakuin gak salah, karena yang aku omongin semuanya fakta. Ya gak? Ada gak bagian yang aku omongin gak fakta? Gak ada. Semua yang aku omongin semuanya pure fakta. Jadi, dan ini pun belum semua faktanya. Masih banyak yang aku simpen. Dan yang aku simpen bakal aku bongkar semuanya one by one. Mamaku tahu, semua keluarga aku tahu. Dan keluarga dari ayah juga, keluarga besar tuh tahu kayak gimana. Tapi mana, nggak ada yang muncul, nggak ada yang nge-backup aku. Kecuali kakekku, oke lah, dia masih kadang-kadang transfer aku. Cuman pada saat dari awal itu kayak, mana, kalian pada kemana semua? Sekarang aku udah kayak gini baru muncul satu-satu. Aku SMP baru nyadar sih tuh, mamaku tuh nggak pernah jelek-jelekin ayahku depanku loh. Mamaku tuh baru cerita kemarin pas aku udah bongkar semua tuh, dia baru jelasin beberapa. Mamaku tuh gak pernah jelek-jelekin ayahku. Mamaku selalu bilang, gak perlu tak ceritain, nanti lu bakal lihat sendiri.
Menurut Baim, salah satu orang yang membuatnya tetap kuat untuk melewati semua ini adalah sang kakak yang saat ini menghandle beberapa usaha miliknya, termasuk usaha yang harus melepaskan nama besarnya sebagai seorang selebriti besar di tanah air. Abangku. Semua hal yang aku lakuin aku bisa di titik ini semua karena dia. Aku marah? Enggak sih, aku mungkin lebih karena kayak bingung. Aku butuh jawaban, kenapa harus kayak gini gitu loh. Sekarang udah gak butuh jawaban, saya lebih butuh pertanggungjawaban gitu. Ya, Baim menceritakan perjuangan demi perjuangan yang harus dilewatinya setelah tidak lagi dinafkahi oleh sang ayah. Lantas, bagaimanakah cara Baim di saat itu untuk survive? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sementara itu, jika menengok ke belakang, ada saja anak-anak yang mengalami kemalangan seperti halnya yang dirasakan Baim, sang kakak dan ibundanya yang diduga menjadi objek tindakan luar biasa yang dilakukan oleh sang ayah. Baim cilik pun menyebutkan bahwa dirinya tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari sang ayah hingga ia pun harus berjualan susu kambing di pinggir jalan meski saat itu usianya pun masih sangat kecil. Meski begitu, ia mengaku tidak pernah menyesali kejadian tersebut dan justru menjadi pribadi yang lebih survive karena kejadian ini. Struggle sendiri, aku sama abangku struggle sendiri banget. Tapi aku buktiin aku bisa survive. Aku bisa kok jalanin semua sendiri. Tapi bukan berarti aku gak butuh. Aku masih butuh ayahku. Karena aku sekolah juga bukan kemauanku sendiri ya kan. Aku udah bukan di umurnya anak SMA loh. Aku 19 tahun kelas 3 SMA. Dan yang nyuruh aku sekolah itu ayahku. Selesain sekolahmu, masuk sekolah biasa. Aku udah minta kayak udah aku gak usah sekolah, aku ngambil paket aja ntar. Aku dulu bilang gitu. Enggak, sekolah aja, sekolah ngapain nganggur, udah sekolah aja. Giliran aku udah sekolah, dia lari gak mau bayar. Siapa sih yang gak struggle 2020? Aku sampai jualan pinggir jalan 2020 nih, aku ada fotonya. Aku 2020 itu jualan di pinggir jalan. Itu awal aku kenal dunia perkambingan. Aku jual susu kambing dulu pinggir jalan. Aku kalau bukan karena aku ditinggalin gini, mungkin aku gak kepikiran buat nyari duit sendiri. Bener loh. Salah satu pendorongku loh dia tuh. Tahu lah. Mana ada dia peduli. Aku sama sekali gak minder. Sekarang siapa sih anak di umur 19 tahun yang bisa kayak aku? Hitungan jari. Banyak kan anak luar gitu sana tuh yang ngerasain yang aku rasain. Tapi yang bisa bertahan kayak aku hitungan jari. Gak semua orang bisa. Dan buat kalian yang ngerasain itu ya gak usah malu. Berapapun penghasilan kalian tuh udah ngelebihin orang yang masih minta sama orang tuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.